Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknik dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, identifikasi masalah penelitian. Mengidentifikasi masalah merupakan hal yang utama pada penelitian. Masalah yang muncul karena adanya kesadaran guru bahwa adanya kekurangan dalam proses belajar mengajar. Nah, adapun pertimbangan dalam menentukan masalah penelitian tindakan kelas ialah masalah harus berhubungan dengan kegiatan belajar, masalah yang terjadi di bawah kendali guru, masalah menarik bagi guru, masalah terjadi ingin diperbaiki oleh guru. Terus, yang kedua, analisis dan perumusan masalah. Setelah diperoleh beberapa masalah dari proses identifikasi, maka peneliti harus menganalisis masalah dengan menemukan masalah yang jelas. Ada beberapa kriterianya. Yang pertama, kriterianya ialah masalah tersebut benar-benar penting, masalahnya sesuai dengan kemampuan guru dalam melaksanakan penelitian. Terus, permasalahan harus bermakna dan bermanfaat guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Terus, perumusan masalah harus jelas agar penyelesaian masalahnya dapat dipecahkan. Selanjutnya, B. Merencanakan perbaikan. Dengan berdasarkan kepada masalah yang dirumuskan, maka guru perlu membuat suatu rencana yang disebut perbaikan. Adapun hal yang penting dipertimbangkan oleh guru yaitu merumuskan berbagai macam alternatif guna untuk memecahkan masalahnya berdasarkan hasil kajian teori, hasil penelitian sebelumnya, sehingga alternatif yang dirumuskan mempunyai landasan teoritis. Selanjutnya, setiap alternatif tindakan dirumuskan perlu dikaji ulang. Terus, pilihlah alternatif tindakan dan prosedur yang dinilai paling memungkinkan memperoleh hasil yang efektif. Terus, menemukan langkah-langkah untuk melakukan tindakan serta cara untuk mengukur hasilnya. Terus, tentukan cara dalam menguji hipotesis tindakan. Selanjutnya, C. Melaksanakan penelitian. Sebelum guru merealisasikan suatu rencana tindakan, guru perlu melakukan persiapan dengan membuat rencana pelajaran dan disertakan skenario tindakan yang akan dilaksanakan. Di sini Hopkins disebut mengumumkakan bahwa ada kriteria penelitian tindakan kelas dilakukan oleh guru, yaitu metodologi penelitian yang sedang dilaksanakan tidaklah boleh mengganggu komitmen guru dalam mengajar. Terus, cara perekaman dan pengumpulan data janganlah sampai menyita waktu guru. Terus, masalah yang akan ditangani guru harus sesuai dengan kemampuan dan komitmen guru. Selanjutnya, sebagai seorang peneliti, guru harus memperhatikan berbagai aturan etika yang terikat dengan tugasnya. Hanya penelitian tindakan kelas haruslah mendapatkan dukungan dari seluruh personel sekolah. Terus, yang D, pengumpulan dan analisis data serta tindak lanjut. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengumpulan data. Pada penelitian tindakan kelas, pengumpulan data dapat dilakukan oleh guru selama proses pelaksanaan tindakan. Nah, biasanya data dikumpulkan bisa dengan melakukan teknik penelitian, yaitu observasi, wawancara, catatan harian, dan sebagainya. Nah, di sini observasi merupakan pengamatan dengan tujuan tertentu. Pada penelitian tindakan kelas, tujuan observasi itu ialah untuk memantau proses dan dampak dari perbaikan yang direncanakan. Selanjutnya, 2. Analisis data dan refleksi. Kita akan membahas analisis data dulu. Analisis data ialah proses menyeleksi, menyederhanakan, mengorganisasikan, memfokuskan suatu data secara sistematis guna menampilkan bahan-bahan yang dapat dipergunakan dalam penyusunan jawaban terhadap tujuan penelitian tindakan kelas. Nah, di sini analisis data dapat dilakukan secara bertahap, yaitu yang pertama dengan melakukan seleksi dan pengelompokan, yang kedua melakukan pemaparan dan mendeskripsikan data, yang ketiga menyimpulkan data berdasarkan hal tersebut, maka ditariklah kesimpulan dalam bentuk pernyataan atau formula singkat. Yang B, refleksi. Refleksi ialah suatu upaya untuk mengkaji apa yang telah terjadi, yang tidak terjadi, dan apa yang telah dihasilkan ataupun belum tuntas melalui tindakan perbaikan yang akan dilakukan. Berdasarkan pada hasil refleksi, guru melaksanakan perencanaan tindak lanjut yang berupa revisi,
revisi dari rencana lama, dan bahkan membuat perencanaan tindakan lanjut yang baru. Terus, yang ketiga, perencanaan tindak lanjut. Dari hasil analisis dan refleksi, maka akan menemukan apakah tindak lanjut yang dilakukan itu dapat mengatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas atau belum. Dan jika ternyata dalam tindakannya perbaikan belum berhasil menyelesaikan permasalahannya, maka hasil analisis data dan refleksi dipergunakan untuk merencanakan kembali tindakan perbaikan, bahkan jika perlu dibuatlah rencana baru. Apabila siklus pertama belum dapat menyelesaikan masalah, maka peneliti melanjutkan pada siklus kedua. Nah, jika siklus kedua ini prosedurnya sama dengan prosedur pertama dan berhasil, maka si peneliti tidak perlu melanjutkan kepada siklus yang ketiga. Nah, jumlah siklus pada penelitian tindakan kelas tergantung pada terselesaikannya suatu masalah. Siklus dalam penelitian tindakan kelas akan diakhiri jika perbaikan sudah berhasil dilaksanakan. Terima kasih. Yang kedua, alat yang diperlukan dalam PTK. Ada beberapa jenis instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas, antara lain yang pertama adalah observasi atau pengamatan. Observasi merupakan teknik dalam mengumpulkan data dengan cara mencermati kejadian-kejadian yang sedang berlangsung, kemudian mencatat hal-hal yang diamati. Instrumen observasi dalam penelitian tindakan kelas antara lain ada yang namanya checklist atau daftar cek. Yang kedua ada anecdotal record atau catatan anekdot, dan yang ketiga adalah rating scale atau skala penelitian. Alat atau instrumen PTK yang kedua adalah wawancara atau interview. Interview merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan bahasa lisan, baik secara tatap muka ataupun menggunakan suatu media tertentu. Ada dua jenis wawancara, yaitu wawancara tidak formal. Wawancara tidak formal ini bisa dilakukan kapan saja jika memang diperlukan, dengan kata lain waktunya tidak menentu. Yang kedua ada wawancara formal. Wawancara formal ini dilaksanakan dengan terencana, baik dari segi waktunya, dari segi tempat pelaksanaannya, dan topik yang ingin dibicarakan. Berdasarkan bentuk pertanyaan dan jawabannya dibagi menjadi pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup yaitu wawancara yang siswanya hanya bisa menjawab dengan jawaban iya atau tidak. Dan pertanyaan terbuka yaitu wawancara yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bebas menjawab pertanyaan yang diberikan. Alat atau instrumen yang ketiga adalah catatan harian. Jadi catatan harian merupakan instrumen untuk mencatat peristiwa apapun yang terjadi sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh guru dan perkembangan yang dilakukan oleh peserta didik. Dan alat atau instrumen yang terakhir adalah tes. Tes merupakan instrumen data untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam aspek kognitif. Kriteria instrumennya hendaknya memiliki validitas dan reliabilitas. Berdasarkan jumlah pesertanya, jenis-jenis tes dibagi menjadi dua, yaitu tes kelompok. Tes kelompok adalah tes yang dilakukan oleh beberapa peserta didik dalam waktu yang bersamaan. Dan yang kedua ada tes individual, yaitu tes yang diberikan kepada peserta didik untuk perorangan. Sedangkan berdasarkan cara pelaksanaannya, jenis-jenis tes dibagi menjadi tiga, yaitu ada tes tertulis seperti esai, tes benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, atau saling melengkapi. Dan yang kedua ada tes lisan, dan yang terakhir ada tes perbuatan atau peragaan, semacam praktik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.